warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ramadan Vibes di hari ketiga Pondok Ramadan SMK Negeri 1 Lamongan. Nah, gimana nih, masih pada semangat bukan? Harusnya masih dong. Kali ini kayaknya ada yang berbeda nih. Ya, aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Farida yang akan menemani kalian pada bincang-bincang kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan ngajak kalian sharing-sharing dan berdiskusi tentang satu topik yang deket banget dengan kita para pelajar SMK. Apa sih itu? Yaitu friendship dalam sudut pandang Islam. Karena jujur ya guys, masa sekolah itu nggak akan lepas dari namanya circle, pergaulan, dan persahabatan. Yang mana nih, suatu circle, persahabatan, dan pertemanan tersendiri itu pasti membawa plus dan minus. Bahkan kalian suka sadar nggak sih, kita tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman ketimbang dengan keluarga kita. Makanya nggak heran kalau circle dan pertemanan itu membawa dampak yang besar banget buat diri kita. Masa sekolah memang nggak bisa lepas dari itu semua. Ada kalanya kita merasa bahagia banget punya teman yang selalu dukung, bisa cerita banyak hal, dan tumbuh bareng-bareng menjadi lebih baik. Tapi di sisi lain, kita juga sering dengar atau bahkan mengalami sendiri kalau ada kalanya lingkungan pertemanan malah kadang bawa hal-hal yang kurang baik. Contohnya, ikut-ikutan hal yang gak benar atau merasa terpaksa buat jadi orang lain yang tentunya bukan diri kita sendiri. Nah, kali ini tentunya aku gak sendirian dong di sini. Di samping aku udah ada narasumber yang tentunya keren banget. Di samping aku udah ada Kak Revalis. Halo Kak Revalis. Halo Kak Farida. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik banget. Kak Farida gimana Kak? Alhamdulillah saya juga baik sekali Kak Revalis. Nah, sebelum kita mulai sharing-sharing pada kali ini, aku persilakan Kak Revalis buat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ya Kak, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Revalis Yusufa dari kelas 11 PSPT, siswa SMK Negeri 1 Lamongan. Nah, kali ini Kak, kita akan membahas yang namanya friendship dalam sudut pandang Islam. Nah, kalau menurut Kak Revalis sendiri nih, seberapa penting sih pertemanan dalam Islam itu? Nah, menurut saya sendiri itu penting banget ya Kak, bahkan di dalam agama Islam. Karena keimanan seseorang itu dipengaruhi juga oleh pertemanan. Karena ada hadis Rasulullah itu yang mengibaratkan teman itu seperti penjual minyak yang wangi, dan teman yang buruk itu seperti pandai besi. Wah, aku juga pernah dengar itu Kak. Itu maksudnya kayak gimana sih Kak? Nah, maksudnya itu ketika kita berteman dengan teman yang baik, maka minimal itu kita harus juga terkenal lah sama harum-harumnya atau kebaikannya gitu. Dengan begitu, kita akan merasa kalau kita itu juga terkena dampak kebaikannya dan mampu merasa terdorong untuk menimbulkan dampak kebaikan yang berkelanjutan juga. Sementara ketika kita berteman dengan teman yang buruk seperti bolos sekolah, berkata kasar, dan berbuat hal yang negatif, maka lama-kelamaan kebiasaan mereka itu juga akan terpengaruh juga ke dalam diri kita sendiri. Lama-kelamaan juga diri kita akan merasa terlibat ke dalam pertemanan yang buruk itu juga Kak. Wah, berarti circle tuh benar-benar sangat berpengaruh ya Kak. Sangat. Untuk kita pelajar SMK, apalagi kita kan sedang ada di masa mencari jati diri nih Kak. Nah, betul banget tuh Kak. Kadang kita itu suka ikut-ikutan aja dalam memilih pertemanan ya, tanpa melihat teman yang apa yang akan kita dapatkan. Seperti ketika kita memilih teman, maka kita itu harus mampu menyaring dulu seperti apa teman yang kita inginkan, entah itu yang baik atau yang buruk. Maka dalam yang konteksnya sebenarnya kita justru membutuhkan teman yang baik agar kita mampu melakukan kebaikan dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Berarti teman yang baik itu bukan yang selalu setuju apa yang kita mau gitu ya Kak? Nah, betul banget tuh Kak. Kadang kita itu cuman pengen buat ikut-ikutan aja, bukan karena mau tapi karena terpaksa untuk mengikuti lingkungan yang ada di sekitar kita gitu Kak. Iya sih Kak, apalagi untuk kita anak muda yang kadang enggan untuk bilang enggak kepada semua orang. Kita orang yang gak enakan, jadi selalu mengiyakan semua ajakan gitu. Padahal kadang kita tahu bahwa ajakan yang mereka berikan kepada kita itu kadang membawa kita ke hal yang gak baik, tapi kita selalu mengiyakan karena merasa gak enak kita menolak. Nah, kalau kayak gitu tuh Kak, gimana sih teman yang baik menurut Islam itu? Nah, yang pertama nih ya Kak, teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Seperti ketika waktunya sudah sholat, maka teman kita itu akan mengingatkan kalau waktunya itu sudah tiba untuk waktunya sholat. Lalu yang kedua adalah teman yang suka bertabayun ataupun diskusi. Karena apa? Dengan berdiskusi kita bisa beradu argumentasi sesama teman. Nah, dengan begitu kita juga akan mampu menambah wawasan kita dalam menyelesaikan segala masalah. Lalu yang ketiga adalah teman yang suka menegur. Mengapa?
Karena ketika teman kita menegur, kita bisa mengevaluasi diri kita. Mana bagian dari kita yang salah, mana yang harus dibenarkan, supaya kita tuh tidak tersesat ya Kak, dalam dari diri kita masing-masing. Berarti teman yang baik itu bukannya selalu setuju sama apa yang kita mau ya Kak? Nah betul Kak, justru teman yang baik itu adalah teman yang mau menegur kita ketika kita berbuat salah, supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dan yang salah. Nah benar banget sih Kak, karena kadang ada teman tuh yang menganggap kita tuh sebagai saingan, yang nggak mau kita tuh lebih improve daripada dia, lebih unggul daripada dia. Jadi Kak, ketika kita dibingungkan akan suatu keputusan, meskipun keputusan itu ujung-ujungnya buruk buat kita, dia akan tetap mendukung. Karena dia nggak mau kita tuh lebih baik daripada dia. Atau kadang rasa sakit hati seseorang yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang nggak baik. Dan kadang Kak, rasa sakit hati itu timbul dari hal sesimpel, kita para remaja kan suka banget bercanda ya Kak Nah ya. betul banget tuh Kak. Nah kadang kita nggak sadar Kak, bercandanya kita tuh melewati batas yang bisa membuat orang lain sakit hati dan merasa jengkel. Oke teman-teman, sesi pertama sudah selesai. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah tayangan berikut ini kita akan kembali lagi dengan topik yang seru sekali. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis, bimoli, 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 bimoli. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis, bimoli. Bimoli. Makan-makan bareng-bareng, enak-enak, bimoli. Oke teman-teman, kembali lagi di Ramadan Vibes. Masih dengan aku Farida dan narasumber keren aku, Kak Revalis. Nah pada sesi kali ini nih Kak, kita mau membahas apa itu toxic friendship. Nah kalau menurut Kak Revalis sendiri nih, toxic friendship itu apa sih Kak? Nah kalau menurut saya ini toxic friendship itu adalah sebuah lingkungan yang dimana seseorang yang berada di dalam ini tuh suka melakukan pembulian ataupun meremehkan orang lain ya, dengan memanfaatkan orang lain itu. Nah ketika dia berbuat negatif, kita juga akan merasa kehilangan rasa percaya diri gitu loh Kak, kalau kita berada di lingkungan itu. Misalnya kayak sering banget kata ngejek, tapi katanya cuma bercanda gitu Kak. Nah bercanda itu memang boleh ya, tapi dalam Islam itu ada batasannya. Karena dalam Islam itu kita diajarkan untuk menjaga lisan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak inginkan. Jangan sampai pembicaraan yang kita lemparkan kepada orang lain justru berbalik pada diri kita ya Kak. Jadi ketika kita ingin berbicara, maka kita harus berbicara yang dengan baik, jangan sampai berbicara yang buruk juga. Wah, itu sering banget terjadi sih Kak. Dan seringkali kita tuh nggak sadar akan perilaku itu di sekitar kita. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita udah terlanjur masuk ke dalam circle yang kurang baik, lalu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari circle-circle tersebut? Nah kita itu harus tetap bersikap baik ya, tapi juga kita harus tetap waspada terhadap hal-hal negatif yang akan datang. Karena ketika kita berada di lingkungan yang toxic friendship, lingkungan yang seperti itu juga akan memiliki peluang yang besar untuk membawa hal negatif kepada diri kita. Tapi kita juga harus berpegang teguh pada pendirian iman kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk juga. Nah, betul banget sih Kak. Kita tuh nggak bisa secara langsung terang-terangan cut off orang. Nanti pasti akan terjadi perselisihan. Nanti kalau tiba-tiba kita nge-cut off orang, nanti dikiranya kita sombong. Kalau kata pepatah itu kacang lupa kulit nih Kak. Nah, jadi kita tuh gak harus guys nge-cut off orang secara tiba-tiba. Kita hanya perlu waspada dan hati-hati akan sifat dan sikap orang itu yang gak baik, tanpa harus nge-cut off orangnya. Nah, dari tadi Kak, kita kan banyak banget bahas tentang gimana cara memilih teman yang baik. Sekarang kalau kita balik lagi pertanyaannya, sudahkah diri kita ini menjadi teman yang baik untuk orang lain? Itu gimana Kak? Nah, ketika kita merasa kalau kita itu membutuhkan teman yang baik, kita itu terlalu fokus untuk mencari circle yang positif ya, sampai mengabaikan cara untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Nah,
Kalau sampai itu terjadi, maka kita tidak akan tahu sejauh mana diri kita untuk menjadi lebih baik ataupun buruknya. Maka kita juga akan terjerumus dengan sendirinya ke dalam lingkungan yang negatif juga. Tapi harus tetap bersikap baik juga kepada lingkungan sekitar agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, jadi definisi teman baik tuh kayak begitu ya Kak. Jadi selain berusaha memilih teman yang baik, kita juga harus bisa menjadi teman yang baik pula untuk orang lain. Nah, betul banget tuh Kak, karena pertemanan dalam Islam itu bukan cuma hanya untuk dunia ataupun status ya, tapi pertemanan ini juga bisa kita manfaatkan untuk menuju ke dalam jalannya surganya Allah, seperti melalui jalan keluarga, pertemanan, atau lingkungan. Itu juga kita bisa manfaatkan dalam menebar kebaikan dan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aku setuju banget nih guys sama pendapat dari Kak Revalis. Kita semua punya hak dalam memilih teman dan pergaulan. Karena kalau kita berada di lingkungan yang baik, maka kita juga akan menjadi pribadi yang baik pula. Dan begitu pun sebaliknya, kita harus bisa menjadikan teman itu sebagai jalan bagi kita untuk mencapai surganya Allah. Nah, untuk Kak Revalis sendiri, apakah ada kata-kata atau motivasi pada orang-orang di luar sana yang terjebak di toxic friendship dan mungkin ingin keluar dari lingkungan tersebut? Nah, jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur berada di lingkungan yang toksik, saya sarankan untuk segera keluarlah dari lingkungan itu, karena lama-kelamaan lingkungan yang negatif itu akan justru membawakan dampak yang buruk bagi kita ya. Kita lama-kelamaan juga akan terpengaruh pada lingkungan tersebut, karena awal bukanlah akhir, tapi penyesalan selalu di akhir. Jadi selagi masih ada kesempatan, berubahlah selagi masih sempat untuk kita lakukan. Masya Allah, ternyata dalam banget ya Kak pembahasan kita kali ini. Kesimpulannya, pertemanan itu sangat berpengaruh banget dalam hidup kita. Teman bisa membawa kita jauh lebih baik dan dekat dengan Allah. Tapi begitu juga sebaliknya, bisa membawa kita menjadi lebih buruk dan jauh dari Allah. Oke teman-teman, semoga setelah mendengarkan podcast kita pada kali ini, kita bisa menjadi lebih bijak dalam memilih pertemanan dan lebih sadar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Revalis yang sudah menyempatkan hadir untuk bisa bincang-bincang bersama kita semua pada podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu di next podcast lainnya. Baiklah teman-teman semua, sekian sharing-sharing dari kita berdua hari ini. Semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil dari topik diskusi kita kali ini. Dan jangan lupa terus pantengin YouTube SMK Negeri 1 Lamongan, karena kita akan menyediakan banyak sekali podcast-podcast menarik dengan pembahasan yang tentunya seru sekali. Saya Farida dan Kak Revalis pamit undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami berdua. See you in the next time podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.